Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Indra Mustafa. Kali ini kita akan belajar tentang pendekatan dan jenis-jenis penelitian kuantitatif. Oke, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa penelitian kuantitatif adalah salah satu pendekatan dalam metodologi penelitian. Sehingga kita harus tahu apa itu penelitian kuantitatif, kemudian konsepnya, jenis atau tipenya, alur, dan karakteristiknya. Kita harus tahu, maka simak video kita kali ini. Yang pertama adalah pengertiannya. Tentang penelitian kuantitatif tentu teman-teman semuanya sudah pernah baca, kemudian banyak teori, banyak konsep yang mengatakan tentang penelitian kuantitatif. Tetapi secara sederhana, ada yang mengatakan ialah teorinya Creswell, ya, atau Creswell mengatakan quantitative research is an approach for testing objective theories by examining the relationship among variables. Secara sederhananya adalah kalau kita mengartikan bahwa penelitian kuantitatif adalah pendekatan untuk menguji teori objektif dengan memeriksa hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini pada gilirannya dapat diukur biasanya pada instrumen, sehingga data berupa angka dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik. Oke, dari sini kita sudah mendapatkan kata kunci, ialah penelitian kuantitatif setidaknya bisa menguji teori objektif. Nah, pengujian teori ini berarti mulai dari awal persiapan penelitian, kita harus sudah siapkan teorinya. Kemudian pada saat menyusun instrumen, kita juga harus teorinya harus matang. Kemudian tentang bagaimana mengelompokkan data, mengolah data, menganalisis data, sehingga kita nanti akan menghasilkan sebuah teori atau menghasilkan sebuah hasil penelitian yang bermutu dan berkualitas. Dalam penelitian kuantitatif juga ada data. Ada data yang berupa angka. Data-data itu bisa diukur dengan metodologi penelitian tentunya, dengan alat yang namanya statistik, dengan prosedur-prosedur statistik. Maka statistika pendidikan atau ilmu-ilmu statistik itu sangat bermanfaat untuk menunjang bagaimana kita memperoleh hasil penelitian dalam pendekatan kuantitatif. Oke, dapat dipahami secara bersama-sama ya. Jadi itulah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif lebih banyak berhubungan dengan data-data yang berupa angka, dan tentunya angka-angka itu bisa dihitung dan bisa diukur dengan prosedur statistik. Oke, yang selanjutnya, apa sih jenis-jenis atau tipe-tipe penelitian kuantitatif? Setidaknya ada 6 tipe atau 6 jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah true experiment. True experiment ini adalah bagaimana ini disebut dengan eksperimen yang sesungguhnya. Namanya eksperimen berarti dia sedang melakukan sebuah penelitian, dan penelitian ini betul-betul mengkondisikan sebuah kelompok, mengkondisikan kelompok tertentu untuk didapatkan hasilnya. Jadi perlakuan yang kita lakukan terhadap kelompok tertentu sebagai objek penelitian ini akan mempengaruhi bagaimana hasil penelitian nanti, sehingga harapan-harapannya nanti sesuai teori atau tidak. Itulah true experiment atau eksperimen yang sesungguhnya. Yang secara lebih jelas bahwa true eksperimen ini adalah memperlakukan kelompok secara acak, kemudian karena kita ambil secara acak, kemudian dikelompokkan jadi satu. Misalnya ada 5 kelompok, dari 5 kelompok ini kita ambil 10 orang dari kelompok pertama, 5 orang dari kelompok yang kedua, kemudian 5 orang lagi di kelompok 3, dan seterusnya. Kemudian didapatlah 40 orang, dan 40 orang ini dijadikan satu kelas tertentu atau dijadikan satu kelompok tertentu yang di luar 4 kelompok yang lain. Karena ada 5 kelas atau 5 kelompok tadi, satu orang ini kita kondisikan khusus yang dipilih secara acak tadi, kemudian 4 yang lainnya kita perlakukan secara berbeda, perlakuan yang biasa. Misalnya kalau kita contohnya adalah apakah umpan balik secara langsung berpengaruh pada prestasi belajar dan daripada umpan balik yang tertunda.
Nah, berarti perlakuannya adalah berupa umpan balik. Satu kelompok tadi, pada saat pembelajaran kita menggunakan pendekatan atau menggunakan strategi umpan balik dengan terus bertanya, dengan terus mengkonfirmasi pelajaran apa yang didapatkan oleh peserta didik dalam kelompok khusus tadi. Sehingga kalau nantinya proses pembelajaran itu sudah selesai, maka dia akan dianalisis, akan terlihat bagaimana dampaknya pada faktor atau variabel yang kita uji. Sehingga true eksperimen ini lebih banyak menguji sebab akibat. Oke, dapat dipahami? Kemudian yang selanjutnya adalah eksperimen kuasi atau eksperimen semu, di mana perlakuan kelompok ini tetap ada, tetapi tidak perlu mengkondisikan satu kelas khusus, tapi kita harus melakukan atau memperlakukan kelompok apa adanya. Kelompok yang ada ini dengan cara diperlakukan sesuai penelitian atau variabel apa yang ingin kita teliti. Maka untuk eksperimen kuasi ini sebagai kelompok ada yang diperlakukan sebagai kelompok kontrol. Kelompok kontrol ini yang nantinya sebagai standar atau sebagai kontrol dari kelompok yang lain. Kalau tadi contohnya ada 5 kelompok, maka dari 5 kelompok ini kira-kira kelompok mana yang perlu kita jadikan kelompok kontrol. Tapi tanpa mengambil secara acak bagian-bagian dari 5 kelompok ini, tidak usah seperti itu. Kalau yang mengambil secara acak tadi adalah true eksperimen atau eksperimen yang sesungguhnya. Tapi kalau eksperimen kuasi itu cukup memperlakukan salah satu di antara kelompok ini dengan perlakuan sesuai variabel yang kita inginkan, kemudian kelompok yang lain diperlakukan secara biasa, tetapi perlakuan khusus itu adalah sebagai kelompok kontrol. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah seperti belajar dengan buku dan video lebih efektif daripada belajar dengan buku saja. Nah, berarti kan ada perlakuan khusus terhadap kelompok satu. Kelompok satu ini diberlakukan bahwa pembelajarannya menggunakan video dan buku. Jangan kelompok yang lain itu menggunakan buku saja. Mana yang lebih efektif? Nah, inilah ada kelompok kontrol. Kelompok kontrol yang kita perlakukan bahwa belajar menggunakan video dan buku ini sebagai kelompok kontrol. Dan nantinya akan diuji apa hasilnya. Itu hasil penelitian kita. Oke, yang selanjutnya penelitian kuantitatif dengan tipe atau jenis deskriptif. Nah, deskriptif ini adalah bahwa pada saat strategi pengumpulan datanya, dia menggunakan data atau menggunakan pendekatan kuantitatif. Datanya berupa kuantitatif. Yang selanjutnya, data-data itu dideskripsikan. Nah, jadi mendeskripsikan status data itu, sehingga kalau datanya didapatkan, data itu didapatkan kemudian dideskripsikan, diinterpretasikan, data ini berupa apa. Misalnya seperti contoh, seberapa sering guru PAI memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswanya. Nah, berarti kan data yang ingin kita peroleh adalah seberapa banyak, seberapa sering. Kalau data ini sudah kita dapatkan, oh ternyata 70% guru PAI menggunakan pembelajaran yang efektif menyenangkan. Nah, maka data ini kita beri statusnya bahwa guru PAI dalam melakukan pembelajaran itu sudah menyenangkan, sudah menarik, dan tentunya sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh lembaga. Nah, itulah hasil penelitiannya berupa deskriptif. Jadi angka yang ada, data yang ada itu dideskripsikan sedemikian sehingga status datanya itu jelas. Oke, kita lanjut. Jenis yang keempat adalah korelasional. Nah, korelasional ini seringkali digunakan oleh para peneliti karena memang korelasional ini dia bukan hanya mendeskripsikan data, tetapi data itu juga diuji, kemudian dia juga menguji sifat hubungan antar variabel. Antar variabel ini dia akan menghubungkan apa sih sebenarnya hubungannya motivasi dengan prestasi belajar, bagaimana hubungannya jarak tempuh yang ditempuh oleh mahasiswa atau siswa menuju ke sekolahnya dengan
kedisiplinan. Nah, bagaimana kedisiplinan ini mempengaruhi prestasi belajar, dengan bagaimana motivasi belajar ini juga mempengaruhi prestasi belajar. Dia akan banyak mendiskusikan itu karena memang dia akan mengkaji hubungan-hubungan yang terkait, sehingga dinamakan korelasional. Penelitian kuantitatif jenis korelasional. Seperti contohnya, apakah anak-anak yang sering mendapatkan hukuman fisik cenderung berperilaku rendah diri? Nah, ini kan apa hubungannya kira-kira? Atau seberapa besar hubungan atau pengaruh, seberapa besar hubungan pengaruh anak-anak yang diperlakukan atau dihukum secara fisik dengan perilaku rendah diri? Maka peneliti akan mencari hubungan itu, akan mencari seberapa besar pengaruhnya, seberapa berpengaruh hukuman-hukuman yang diberikan kepada siswa itu tadi untuk memperoleh gambaran perilakunya tentang rendah diri tadi, sehingga hubungannya akan kelihatan, korelasionalnya akan kelihatan. Oke, yang kelima, ada penelitian tentang kelompok kriteria. Nah, kelompok kriteria ini biasanya peneliti menguji karakteristik kelompok berdasarkan kondisi alamiah yang ada. Kondisi alamiah yang ada, sehingga pada kelompok tertentu peneliti ingin menguji keadaan-keadaan apa yang terjadi pada kelompok itu. Itulah penelitian atau jenis penelitian kuantitatif kelompok kriteria. Seperti apa contohnya? Seperti misalkan ada bagaimana penggunaan strategi motivasi oleh guru PAI dan guru IPS pada kelas 12 MAB. Di kelas 12 MAB ini akan diteliti dua variabel, yakni terkait dengan strategi motivasi yang dilakukan oleh guru PAI dan guru IPS. Nah, itulah penelitian jenis kelompok, penelitian kuantitatif kelompok kriteria. Yang selanjutnya adalah jenis penelitian meta-analisis. Meta-analisis ini biasanya penelitian yang mengkombinasikan hasil-hasil penelitian, kemudian dari hasil penelitian yang ada itu dianalisis, dibandingkan atau dihubungkan semuanya hasil-hasil penelitian yang tentunya sejenis, dan setelah itu mengujinya untuk diperoleh generalisasi, sehingga penelitian yang banyak itu nanti akan disimpulkan, akan ditemukan sebuah generalisasi dari sebuah pengetahuan baru dari hasil-hasil penelitian yang sejenis. Seperti misalnya 300 jenis kajian project based learning untuk meningkatkan pedagogical content knowledge PCAK Islamic Pre-Service Teacher. Nah, 300 jenis penelitian itu berarti dikumpulkan menjadi satu, kemudian dianalisis, kemudian tentunya hasil-hasil penelitian itu nanti dikombinasikan secara bagus dan akan ditemukan generalisasinya. Ilmu pengetahuan-pengetahuan baru akan lahir dari sini. Ilmu-ilmu pengetahuan itu akan didefinisikan dari hasil penelitian yang sudah ada. Oke, dari keenam jenis atau tipe penelitian yang ada, kita akan mengelompokkannya menjadi dua. Karena yang jelas kuantitatif itu dikelompokkan menjadi dua, yakni yang pertama adalah merupakan jenis kelompok penelitian eksperimen. Nah, di mana dua penelitian yang merupakan true eksperimen dan eksperimen kuasi merupakan penelitian yang harus mengkondisikan kelompok-kelompok atau mengkondisikan objek penelitian yang disesuaikan dengan variabel penelitian yang ingin kita teliti, sebagaimana contoh yang ada di depan tadi. Sedangkan yang kelompok yang kedua adalah kelompok non-eksperimen, di mana mulai dari jenis penelitian deskriptif, korelasional, kelompok kriteria, meta-analisis, kita tidak perlu melakukan sebuah eksperimen atau mengkondisikan kelompok tertentu, akan tapi apa yang ingin kita teliti itu langsung saja kita terjun ke lapangan, menyebarkan instrumen, kemudian dari instrumen itu kita dapatkan hasil penelitian, sehingga kita langsung mendapatkan apa yang ingin kita teliti. Itulah dari jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang selanjutnya, bagaimana alurnya? Alur penelitian dalam kuantitatif. Di sini kami gambarkan seperti ini alurnya. Jadi
alur penelitian kuantitatif agak kompleks, tetapi yang menjadi kunci adalah kita harus tahu sumber permasalahannya. Yang mana sumber permasalahan itu pasti didapatkan dari kesenjangan antara teori dan kenyataan, antara harapan dan realita, antara yang diinginkan dan yang terjadi. Ada kesenjangan-kesenjangan di situ, pasti ada masalah, dan masalah itu tentu harus kita cari sumbernya, sumber masalahnya apa, kemudian kita rumuskan masalahnya, setelah itu kita cari teorinya, dan juga dipertegas dengan hasil penelitian yang sudah ada, maka kita akan mampu merumuskan hipotesisnya. Hipotesis ini berarti berdasarkan teori yang ada dan berdasarkan jenis penelitian yang sudah ada. Dari hipotesis itu tentu kita akan melakukan praduga terhadap hubungan antar variabel yang ingin kita teliti, kemudian kita pilih metode atau strategi penelitian yang akan kita lakukan, dan dalam tahap operasional kita akan menyusun sebuah instrumen penelitian sehingga kita dapatkan sebuah instrumen yang mampu mengukur variabel yang ingin kita teliti. Dari instrumen itu kita sebarkan kepada objek penelitian kita, sehingga dari instrumen itu kita akan mengumpulkan data, dan dari data yang ada kita akan analisis. Nah, disinilah proses analisis itu kita akan matchkan dengan teori yang ada, sehingga dari hasil penelitian kita temukan sebuah penemuan baru, penemuan yang itu kita matchkan, kita sinkronkan dengan hipotesis yang telah kita susun tadi. Bagaimana sinkronisasi antara hipotesis dengan penemuan yang telah kita lakukan, dan nantinya akan kita temukan sebuah pengetahuan baru, dan kita dapat menyimpulkan hasil penelitian kita. Dari hasil penelitian kita itu tentu ini adalah proses bagaimana finishing sebuah penelitian yang menentukan atau menyesuaikan laporan hasil penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan yang ada di lembaga masing-masing. Oke, itu saja dari saya. Jadi banyak yang telah kita pelajari tentang jenis-jenis penelitian, kemudian tipe-tipe penelitian yang juga dikelompokkan menjadi eksperimen dan non-eksperimen. Semoga apa yang telah kita pelajari ini dapat kita praktekkan, dapat bermanfaat, dapat pula menjadi guide untuk kita sebagai seorang peneliti yang handal, sehingga melahirkan hasil penelitian yang berkualitas. Terima kasih, itu saja dari saya. Allahumma fiqh wa aqwamit thoriq. Jangan lupa belajar, kita terus belajar untuk menjadi pintar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.